Sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Ketemu lagi bersama saya di channel RD Topan Prader. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi berita viral dan di public reaction channel saya ya. Sebelum ke pembahasan berita viral apa saja dan saya akan reaksi berita-berita viralnya, jangan lupa diklik tombol subscribe, share, and like. Langsung saja ke reaksi public reaction di channel saya ya. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung saja mereaksi di public reaction ya. Di sini saya sudah dapat beberapa video atau mungkin saya nanti akan biasa ya difilter dulu beritanya yang menarik atau viral, mungkin kurang viral atau lain sebagainya ya. Nah, berita pertama ini ada seorang ibu yang menangis karena si mobil MBG ini dikabarkan menabrak balita 3 tahun ya. Kita lihat. Nah, si ibu yang sampai megang ban mobil tuh menangis histeris. Nah, ini supirnya kayaknya harus diperiksa nih. Kalau tidak ngantuk mungkin kejiwaannya harus diperiksa tuh supir MBG ya. Kok bisa nabrak apa ya, balita gitu, apa nggak kelihatan tuh balita ya. Parah tuh. Selanjutnya guys, ini yang viral nih sekarang, pemilik salon paksa sumpah injak Quran ditangkap polisi. Nah, ini beritanya viral karena ada sebuah video yang menunjukkan si wanita ini menginjak Quran ya. Yaitu pegawai salon daerah mana nih? Oh, di Lebak ya. Ini terkait dengan permasalahan Nah, ini berita yang beredar di Maliping dan Wonosalam, di mana terduga penista agama ya. Informasinya, alhamdulillah berkat bantuan dari masyarakat beserta dari Polsek Maliping dan Wonosalam, terduganya 2 orang sudah kita bawa ke Polres dan diamankan, dan pada saat sampai sekarang ini sedang dalam pemeriksaan. Jadi parah nih ya. mohon bersabar dari semua teman-teman, informasi lebih lanjut nanti akan diberikan, dan himbauan saya kepada masyarakat tetap jaga kondusivitas di masyarakat di wilayah berjajaran supaya tidak ada terprovokasi apapun itu. Percayakan proses hukumnya ke pihak kepolisian yaitu Polres Lebak. Kami juga di backup dengan oleh Polda Banten. Nah, itu videonya tidak untuk ditiru ataupun diperlihatkan lah, karena dari beritanya saja sudah tidak apa ya, nggak punya otak mungkin ya. Itu kitab suci umat Islam di seperti itu kan ya. Itu mungkin tidak untuk ditiru lah. Kasusnya intinya seperti itu, ada penistaan agama ya, menginjak Quran. Nah, kita lanjut lagi ke berita selanjutnya, yaitu apa nih, di Rokan Hilir ya. Warga lempari batu dan bakar motor di rumah. Nah, ini bandar narkoba. Nah, ini nih protes karena kesal, sudah melapor. Nih si bandar masih saja ya, belum ditangkap. Nah, ini guys. Nah, sampai dirusak seperti itu ya. Nah, seperti itu guys. Polisi berusaha mengamankan namun kewalahan ya. Nah, motor sampai dibakar. Nah, mungkin klipnya sekian dulu ya. Di sini saya akan bahas, jadi kalau misalnya di Konoha ini, kalau misalnya aparatnya tidak gercep, ya mungkin warga yang akan menindak sesuai hukum yang berlaku ya. Karena kalau bandar narkoboy ini dibiarkan, itu generasi Indonesia akan hancur ya. Bagaimana tidak, karena warga sekitar pun kesal ya. Kalau misalnya ini masih dibiarkan saja, nah itu berbahaya untuk generasi emas Indonesia. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya.
Ini ada bencana puting beliung di Pandeglang, Banten ya. Kita lihat videonya. Nah, ini anginnya cukup kencang ya. Itu sampai terbang tuh, sampai terbang itu tuh apa ya? Kayak nah, terlihat awan hitam mengelilingi daerah tersebut ya. Pada tanggal 9 April. Nah, itu tuh asbes tuh pada terbang ya karena saking kencangnya puting beliung. Warga yang lagi mancing tuh, atap yang dimancing itu kecar-kacir ya. Nah, ada yang panik, ada juga yang diam. Nah, ini video lanjutannya di kayak perumahan. Wih, nah, sampai histeris. Ada yang baca doa juga ya. Wih, itu sampai terbang gitu ya. Genting juga kayaknya. Genteng rumah pun bisa terbang tuh kalau kencang gitu. Nah, nah itu masih apa tuh berterbangan kayak nah, kayak tornado ya itu sih pusaran awan itu. Nah, ini di sekolah nih videonya siswa-siswa berteriak histeris. Nah, itu tuh pusarannya kalian bisa lihat lah sendiri ya. Itu apaan tuh terbang tuh? Wah, wah, kayaknya cukup lama nih puting beliungnya ya menerpa Pandeglang, Banten. Nah, jadi cuaca yang sampai saat ini masih belum kondusif dan cuacanya berubah-ubah, harus patut diwaspadai ya buat kalian yang berpergian keluar kota ataupun di jelang sore ke maghrib itu, sore hari ke malam hari itu jam 5 jam 6 itu kadang hujannya deras, kadang juga anginnya seperti tadi ya. Sangat berbahaya buat kalian yang pergi ke pegunungan, ke pantai itu harus dibatasi dulu ya karena cuacanya belum jelas. Kita lanjut ke video selanjutnya di public reaction ya. Nah, ini berita apa nih? Oh, ini mengenai perang nih guys. Nah, Donald Trump mengklaim bahwa sejumlah petinggi militer Iran wih. tewas dalam serangan besar yang menargetkan ibu kota Teheran pada Sabtu, tanggal 4 April. Nah, ini tahun sebelum 2024. gencatan senjata ya. Dalam unggahan di media Ini sosial perang di Truth Tim Social, Tank ini Trump menyebut masih para petinggi memanas. militer tersebut telah dilenyapkan dalam serangan yang Nah, mungkin saya akan sedikit bahas sebelum ke video selanjutnya. Jadi, perundingan pada saat ini sepertinya diberitakan itu mengalami kesulitan atau jalan buntu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi perang lagi di Timur Tengah, khususnya Iran lawan Amerika dan Israel ya, karena ini bisa merugikan ekonomi global kalau Selat Hormuz tetap ditutup dan Amerika bersikukuh ingin menguasai Selat Hormuz, itu mungkin perang akan berlanjut sampai beberapa bulan ke depan. Kalau gencatan senjata itu dilanggar oleh Donald Trump, ini sangat berbahaya karena Iran juga tidak mau kalah mempertahankan harga diri negaranya ya, terutama di Selat Hormuz itu menjadi jantung pertahanan atau geopolitiknya di situ ya. Jadi mudah-mudahan gencatan senjatanya bisa terjadi ya. Ini ada bencana alam lagi, guys. Kita lihat. Ini mirip tsunami Aceh ya. Wah, itu apa tuh? Wah, rumah terbawa arus banjir tuh. 11 jembatan putus, 170 lebih warga terisolir. Nah, bisa kalian lihat itu betapa dahsyatnya banjir yang mirip tsunami ini. Nah, lokasinya sekarang ada di kota Idirayu, Kabupaten Aceh Timur. Di Nah. sini ketinggian air mencapai sekitar 3 meter. Bahkan nah itu warga sampai naik ke atap genteng, atap rumahnya, menyelamatkan diri ya. Saking besarnya banjir mirip tsunami ini ya, bisa kalian lihat sendiri. Wah, itu tuh rumah. Wih. Ini 9 April ya. 3 hari ke belakang ini kejadiannya masih baru nih. Wah, tuh rumah ke bawah
arus banjir tuh. Saking kerasnya, saking derasnya arus banjir ini. Rumah yang seperti itu sampai terbawa hanyut ya. Wah, wah itu pohon-pohon juga tuh. Wih. Wah, ini banjirnya emang kayak tsunami nih. Nah, itulah kalau bencana alam, kalau alam sudah murka itu seperti itu ya. Tapi kalau bencana alamnya diimbangi dengan hikmah, mungkin ini teguran dari Tuhan ya, buat kalian harus tabah saja ya. Mungkin nanti pertolongan pemerintah akan segera datang ya untuk menyelamatkan. Tim SAR juga mungkin pada saat ini dari kejadian banjir di Aceh Timur itu mungkin sudah bergegas mengevakuasi korban ataupun yang penyintas bencana banjir tersebut ya. Selamatkan, segera harus diselamatkan. Kita cari lagi guys video lainnya ya, yang menurut saya layak direaksi dan mungkin viral videonya ya. Ini masih seputar bencana alam dan ini masih puting beliung atau badai yang melanda kota Bandung nih. Kemarin ya, tanggal 11 nih, beritanya lagi viral nih, hujan angin, wih, kayak yang tadi ya videonya, cuman ini beda daerah Bandungnya ya. Wah, sampai terangkat gitu ya asbes itu. Wah, nih mungkin kekuatan anginnya 50 km per jam nih, kira-kira saja ya. Wah, itu sampai terbang seperti itu guys. Wih, dahsyat sekali nih puting beliungnya ya. Nah, itu tuh genteng juga sebagian hampir terbang semuanya tuh tadi. Nah, ini pohon juga nih. Nah, ada yang berteriak Allahu Akbar juga ya. Itu warga yang panik saking takutnya. Kekuatan angin ini atau tornado seperti ini emang dahsyat ya. Nah, ini nih. Ini videonya berbeda-beda ya diambilnya. Kota Bandungnya mungkin mengalami ini sama. Jadi videonya diremix ini. Nah, ini daerah mana di Bandung nih? Wah, itu. Sampai terbang asbes. Ngeri guys. Kalau alam sudah murka itu ngeri ya. Nah, kita cari lagi guys video selanjutnya yang mungkin saya akan reaksi di public reaction ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Ini berita selanjutnya di public reaction, yaitu ada mobil elep yang dilaporkan terguling ya. Daerah mana nih? Akibat pecah ban, mobil elep terguling. Garut nih kayaknya nih. Wah, sampai nabrak warung kayaknya ya. Wah, itu supirnya kayaknya tuh. Ini harus berhati-hati kalau berkendara ya, jangan ugal-ugalan. Ini nggak tahu ngantuk, nggak tahu ugal-ugalan nih supir elep ini ya. Wah. Nah, itulah kalau misalnya tidak berhati-hati dalam berkendara ya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Ini Masjid Al-Aqsa dibuka setelah hampir sebulan lebih ditutup Israel ya. Nah, karena masjid ini menyimpan banyak sejarah dari zaman Nabi dahulu ya. Seperti itu. Oke, video selanjutnya di public reaction ya. Kita cari lagi. Ini mobil elep lagi-lagi ya, terbakar ini. Kalau tadi itu kecelakaan, ini terbakar nih. Di Jember nih. Sampai membesar gitu apinya ya. Mobil elep terbakar di jalan dekat puskesmas Jelbuk. Nah,
Ini belum ada yang bisa memadamkan dan mungkin warga pun takut ya untuk mendekati mobil tersebut karena takut ada ledakan susulan. Mungkin damkarnya masih OTW di jalan nih. Nah, wah hangus habis tuh. Ini biasanya kalau mobil terbakar seperti ini dari konsleting arus listrik ya, arus pendek, dikelistrikan mobil tersebut. Wah, emang bahaya tuh. Nah ini ada yang viral juga nih, robohkan rumah. Kenapa nih alasannya? Nah, Insiden ini dipicu oleh tindakan sang istri yang diduga telah menerima lamaran dari pihak lain. nah, Meskipun proses perceraian antara keduanya secara hukum belum dinyatakan sah atau belum ketuk palu. Sang suami yang wah merasa parah nih. dikhianati akhirnya memilih untuk merobohkan rumah yang selama ini mereka tempati. Hmm? Kejadian tersebut sempat menarik perhatian warga sekitar dan menjadi viral di media sosial karena dramatisnya proses pembongkaran paksa bangunan tersebut. Peristiwa kerusakan rumah terjadi di desa Karangawang. Nah, belum lama cerai ya, jadi sepasang suami istri ini yang cerai itu belum lama proses cerainya, masa idah itu udah mau nikah lagi itu si istrinya ya, bekas istrinya. Jadi mantan suaminya itu marah dan merobohkan rumah tersebut yang dihuninya semasih berhubungan suami istri atau masih sepasang suami istri. Dan akhirnya dirobohkan karena tidak ridho mungkin ya kalau istrinya menghuni tempat tersebut bersama laki lain gitu ya. Ada-ada aja nih. Oke, kita cari lagi guys video viral selanjutnya ya. Kita cari video yang mungkin saya akan reaksi ya. Nah ini masih berkendara di jalan raya. Ini ada motor lawan arus hampir berujung tabrakan nih. Wah parah tuh ya. Dengan PD-nya tuh nggak pakai helm. Nah. Waduh. Wah parah tuh, jangan ditiru ya. Tuh adegan si mbaknya tuh nyaris saja terserempet truk tuh. Parah tuh. Kita cari video selanjutnya. Kita cari lagi, saya filter dulu ya. Ini nih, kebiasaan di Konoha itu banyak jalan berlubang ya. Dan ini mengakibatkan korban nih di Banyuwangi sampai jalan berlubangnya ditancapkan pohon pisang tuh ya. Parah tuh kalau jalan berlubang itu emang berbahaya ya, apalagi musim hujan tidak kelihatan tuh lubangnya ya. Kalau menggenang atau mungkin banjir itu jalannya ya. Itu sangat berbahaya. Nah, ini banyak nih di daerah saya juga ada ya beberapa lah. Di daerah-daerah sekitar saya itu mungkin harus ditambal atau diperbaiki ya. Karena itu berbahaya, jalan berlubang itu suka banyak korban ya. Apalagi kalau kecepatannya lagi tinggi, kendaraannya lagi ngebut, itu ada jalan berlubang itu aduh sangat berbahaya. Kita cari lagi berita selanjutnya ya. Nah ini lagi viral nih. Emirat Arab yaitu Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, turun langsung di mobil bersama mantan Presiden Indonesia yaitu Joko Nah, Widodo, disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia ada kedatangan apa nih dari Dubai ya. Berita terbaru viral hari ini,
kedatangan Presiden Nah, Uni ini Emirat Arab yaitu Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan turun langsung di MB mobil Jet. bersama Nah, mantan Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo, disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto, terlihat datang langsung di Indonesia lebih tepatnya di Banten, untuk membuktikan kebenaran yang beredar di media sosial. Kehadiran Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan sontak menarik perhatian warga sekitar. Warga berbondong-bondong untuk minta foto bersama dan menyaksikan langsung ritual penarikan uang gaib halal tanpa tumbal secara langsung yang dijalankan oleh Abuya Syari. Berikut penjelasan dari Abuya Syari. Jangan di skip ya nak, rezeki tidak datang 2 kali, anak minta ada aja tuh. Aduh, penggandaan uang ya zaman sekarang ya, tetap saja harus bekerja ya. Itu mungkin kayaknya diedit tuh. Aduh, kirain video berita apaan ya. Kita cari lagi guys video selanjutnya di public reaction ya. Kita cari lagi video yang lagi viral ya. Oke, sebelum mencari videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe, share, and like ya. Nah, di sini saya akan mereaksi video ini nih. Ini tanggul Laut Jakarta di Tangsel jebol ya. Jadinya banjir bandang dadakan nih. Banjir 10 ribuan rumah, warga panik. Ini Jakarta ini diprediksi mungkin menurut ilmuwan 10 tahun ke depan ada atau enggak ya. Karena ini datarannya dengan permukaan air laut itu sudah tinggian air laut ya. Menurut berita dan info seperti itu. Ini harus segera diatasi nih sebelum terjadi seperti itu ya. Istilahnya Jakarta tenggelam. Kita cari lagi guys berita selanjutnya ya yang lagi viral. Nah, ini ada kesaksian dari Ujang Bustomi nih mengenai penggandaan uang nih ya. Nah, kita dengarkan. Banyak sekali laporan dari sahabat-sahabat semua bahwa ada oknum yang mengatasnamakan saya, memakai foto saya, memakai video saya, bahkan membuat akun-akun palsu untuk menipu dan merugikan banyak orang. Saya tegaskan, saya hanya memiliki satu akun resmi, yaitu akun yang sedang kalian tonton ini. Selain akun ini, itu bukan saya dan jangan pernah dipercaya. Saya mohon sahabat semua selalu berhati-hati. Jangan mudah tertipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada sahabat yang ingin bertanya, konsultasi, atau butuh penjelasan langsung, silahkan DM saya hanya di akun ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan. Akhirnya, emang sih waktu itu viral ya. Nah, Ujang Bustomi ini bisa menggunakan uang lewat platform yang tahulah kalian juga ya, yang bisa live streaming gitu. Nah, di situ dia bisa menggandakan uang katanya. Kita cari lagi video selanjutnya ya. Kita filter dulu seperti biasa. Mungkin kita filter dulu ya. Nah, ini kalau di Bandung ini seputar masih bencana ya. Ini banjir. Nah, daerah Bojong Soang ini emang langganan tiap tahun ya. Pasti seperti ini banjir. Nah,
sampai mengular macetnya. Balai Endah Bojongsoang itu emang terkenal pasti kena banjir lah, pasti terdampak banjir. Itu susah mengatasinya, apa yang salah, apa drainase salurannya atau apa ya. Itu masih belum jelas tuh. Oke guys, mungkin sekian dulu public reaction-nya untuk episode ketiga kali ini ya. Nantikan public reaction di episode selanjutnya dan jangan lupa klik tombol subscribe, share, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.